Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini perkenalkan saya Naning beserta Bu Desi dan Bu Binti dalam rangka pemenuhan tugas UTS mata kuliah Kebijakan Publik dan Aplikasi dari Bapak Dr. Muhammad Daimul Abror. Pada tugas kita kali ini mengambil tema tentang kebijakan pelayanan publik, terutama publik OPD di BPKAD Kabupaten Nganjuk. Di sini kami undang narasumber, yang pertama Bu Desi, beserta dan yang kedua Bu Binti, untuk membahas tentang kebijakan pelayanan publik OPD di BPKAD. Untuk waktu yang pertama kita ke Bu Desi untuk membantu untuk menyampaikan beberapa hal tentang kebijakan publik OPD di BPKAD. Terima kasih Bu Naning untuk waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas kita, yaitu mata kuliah kebijakan publik dan aplikasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu implementasi kebijakan publik ini menurut teori George Charles bisa disimpulkan terdapat 4 komponen, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, struktur, birokrasi. Terkait dengan komunikasi, yaitu suatu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor itu mengetahui apa yang harus dilakukan. Kemudian SDM meskipun isi kebijakan itu sendiri telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun kalau apabila implementornya itu kekurangan sumber daya, itu pun juga akan lain artinya. Terus kemudian ada disposisi. Disposisi itu adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementer seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Yang terakhir adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi di sini adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Jadi di sini struktur birokrasi yang kami ambil adalah OPD kita di BPKAD Kabupaten Nganjuk. Untuk selanjutnya, implementasi kebijakan pada prinsipnya itu bisa dijelaskan oleh Bu Binti. Ya. Silakan Bu Binti. Untuk yang kedua, mungkin Bu Binti bisa membantu memberikan penjelasan terkait tentang pelayanan publik di BPKAD. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Menyambung dari apa yang disampaikan sama Bu Desi tadi terkait implementasi pelayanan publik ya. Kita ini ambil contoh penerapannya, kita ambil di OPD kami yaitu BPKAD. Sebagaimana yang kita ketahui, peran BPKAD itu di dalam pemerintahan itu sangat penting sekali karena terkait dengan namanya saja sudah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagaimana ya pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kita tahu bahwa jika ada aturan perundang-undangan yang merujuk untuk penerapan di mana kami menerapkan pelayanan publik itu, yaitu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, itu yang terbaru tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana di dalamnya bahwa BPKAD itu merupakan salah satu kunci dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi di dalam peraturan tersebut yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Terkait dengan hal tersebut, untuk meningkatkan keberhasilan BPKAD dalam pengelolaan itu, yaitu dilakukan dengan salah satunya itu mengembangkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasiskan teknologi. Untuk mengimplementasikannya itu BPKAD menetapkan strategi, yaitu antara lain dengan mewujudkan SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran pemerintah daerah, meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah,
serta meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan dan aset daerah. Itu terkait dengan birokrasi di BPKAD. Saya lanjutkan untuk yaitu dengan sumber daya yang ada di BPKAD. Untuk menunjang keberhasilan dari implementasi pelayanan publik itu BPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya didukung oleh 45 orang PNS dan 15 orang THR untuk sumber daya manusianya, yaitu secara struktural terdiri dari kepala dinas, sekretaris, 4 kepala bidang yaitu meliputi bidang perencanaan anggaran, bidang perbendaraan, bidang akuntansi dan pelaporan, serta bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yang mana pada masing-masing bidang tersebut didukung juga dengan 2 kasubit dan beberapa staf. Itu terkait dengan sumber daya manusianya. Terkait dengan pelayanannya itu BPKAD dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa dalam penyusunan penetapan standar pelayanan publik wajib dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Untuk meningkatkan peran tersebut, ada beberapa layanan yang dilakukan di BPKAD, antara lain yaitu di bidang di sekretariat, itu ada pelayanan untuk belanja tak terduga, bantuan keuangan, dan pelayanan desa, dana desa. Di bidang perencanaan anggaran, itu pelayanan yang dilakukan yaitu terkait dengan penetapan perda dan perubahan perda APBD, terus penyusunan KUA PPAS, terus menangani pergeseran-pergeseran terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk menunjang pelayanan tersebut yaitu SIPD. Dalam bidang perbendaraan itu melakukan pelayanan penerbitan SP2D terkait dengan pencairan dana-dana. Di bidang akuntansi dan pelaporan itu pelayanan yang diberikan yaitu untuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Terus di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dulu bisa dikatakan sebagai aset daerah, itu pelayanan yang dilakukan yaitu pelayanan hibah, pelayanan penghapusan BMD, serta penerbitan sertifikat-sertifikat itu antara lain, tapi sertifikatnya yang milik daerah, serta rekonsiliasi dengan OPD-OPD terkait dengan penyusunan laporan aset barang milik daerah. Seperti itu mungkin Mbak Desi. Untuk mungkin mendukung penyusunan laporan keuangan daerah. Salah Salah satunya adalah dari pengelolaan BMD juga sebagai penunjang. Nah, di dalam pelayanan itu kita pun masih banyak kendala-kendala. Mungkin bisa disampaikan untuk kendala-kendala dalam pelayanan publik di BPKAD. Satu, SDM itu kan terbatas ya di BPKAD itu sangat terbatas dengan ritme kerja yang sangat lumayan besar dan permintaan yang dengan harus segera, sifatnya segera. Kalau sudah di BPKAD itu sifatnya segera dan tepat waktu yang dan pasti. Tepat waktu itu personilnya masih sangat kurang sebenarnya, dan juga perlu sebenarnya di BPKAD juga perlu untuk personelnya itu sering untuk diikutkan pelatihan peningkatan kualitas seperti BIMTEK seperti itu akan sangat menunjang. Terus apalagi ya Bu Binti? Di samping dengan SDM itu untuk menunjang implementasi pelaksanaan pelayanan publik agar bisa berjalan dengan tertib dan baik, itu juga disampaikan juga terkait dengan prosedur mekanisme itu dengan didukung melalui SOP yang jelas, sehingga
yang pengguna layanan itu dapat cepat. Kita pun juga umpan balik ya, umpan balik dengan cepat dengan adanya SOP yang jelas seperti itu. Dan karena sering juga untuk aturan-aturan di atas kan sering berubah-ubah ya. Jadi kadang pelayanan kita itu terhambat. Juga kadang untuk OPD ini kurang mencermati aturan yang ada, sehingga untuk syarat-syarat pencairan itu masih banyak yang kurang. Jadi pencermatan terhadap aturan-aturan itu masih banyak yang kurang. Terus sementara itu sih. Sesuai dengan kondisi sekarang ini ya, apakah di BPKAD itu juga menerapkan pelayanan melalui aplikasi bagi OPD untuk mempermudah kelangsungan pekerjaan untuk kegiatan pengelolaan keuangan? Monggo. Tentu saja untuk hal itu terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik itu sekarang sudah menggema, seakan-akan menjadi tujuan pemerintah bagaimana atau memberikan yang terbaik pada masyarakat. Terkait dengan teknologi yang digunakan di BPKAD itu terkait untuk pelayanan itu aplikasinya kita menggunakan aplikasi SIPD itu terkait dengan pengelolaan keuangannya. Kalau untuk terkait dengan aset barang milik daerah ya itu terkait itu kita menggunakan aplikasinya SIM Aset. Ya, seperti itu. Dan kendalanya aplikasi dari pusat ini untuk pengelolaan keuangan daerah itu memang banyak kendalanya. Di pencairan itu kadang terhambat ya, itu karena terkendala server yang kadang sering down. Seperti itu, sehingga seakan-akan pelayanan di BPKAD ini enggak tepat waktu atau apa gitu. Berarti di sini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk pelayanan di BPKAD itu berkaitan dengan OPD, dan semua pelayanan itu berbasis Rp0 ya Bu ya? Iya. Kita itu untuk pelayanan itu kita tidak ada pungutan. Itu bahaya sekali itu. Iya. Dan sudah harus dihapus itu. Nggak tahu kalau di luar takutnya gini. Takutnya ya. Iya. yang di luar itu takutnya mungkin dari OPD ya. Iya. Masyarakat luar kok bayar segini, di BPKAD tidak ada sama sekali, tidak ada pungutan Rp0. Iya. Semua pelayanan bahkan Rp0. Kita BIMTEK kemarin difasilitasi BPKAD dengan APBD. Iya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini tentang bincang-bincang kita dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah kebijakan publik dan aplikasi. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa di BPKAD melakukan pelayanan publik kepada OPD terkait dengan pengelolaan keuangan daerah itu berbasis Rp0. Semua pelayanan yang ada di BPKAD tidak dipungut biaya. Betul. Hal ini sesuai dengan tujuan BPKAD yang tertuang dalam RPJMD tentang pelayanan publik, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik melalui tata pemerintahan yang baik berdasarkan penegakan supremasi hukum dan untuk mewujudkan keadilan melalui terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa. Demikian bincang kita kali ini. Mungkin sekiranya ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.